Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang manajemen persediaan dengan mata kuliah manajemen keuangan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciana Manda Putri dengan NIM 112411038. Saya di sini ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen persediaan dan tujuan manajemen persediaan. Nah, apa sih manajemen persediaan itu? Nah, manajemen persediaan adalah proses perencanaan dan pengendalian persediaan barang atau bahan baku dalam suatu perusahaan. Tujuannya biar perusahaan bisa memenuhi permintaan pelanggan tanpa kehabisan stok, tapi juga nggak kelebihan stok yang bisa bikin biaya penyimpanan membengkak. Nah, menurut Harsanto tahun 2013, manajemen persediaan itu serangkaian kebijakan perusahaan untuk memastikan tersedianya barang bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat. Nah, tapi menurut Tampu Bolon 2005, persediaan disimpan agar perusahaan dapat memenuhi pesanan pelanggan secara cepat dan tepat. Nah, intinya tuh manajemen persediaan itu penting banget buat perusahaan dan tujuannya juga biar barang selalu ada saat dibutuhkan, baik untuk produksi maupun untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tapi manajemen persediaan juga harus efisien biar nggak ada pemborosan dan biaya penyimpanan nggak terlalu tinggi. Kayak contohnya nih, kita punya toko baju. Terus kalau nggak punya manajemen persediaan yang baik, bisa jadi kan kayak kehabisan stok baju yang lagi banyak dicari pelanggan. Akhirnya kan kayak pelanggan tuh kecewa, terus kayak pindah ke toko lain. Nah, terus kayak contohnya tuh kelebihan stok baju yang lebih apa ya, yang kurang laku. Akhirnya kan kayak baju numpuk di gudang, terus modal nggak muter, terus bisa juga kan kita kayak rugi, terus kita juga kayak ketinggalan mode. Nah, terus dengan manajemen persediaan yang baik, kita tuh bisa memprediksi berapa banyak stok yang harus kita punya, terus kayak kita kayak kapan harus pesan lagi, terus kayak gimana caranya biar stok kita tuh selalu optimal. Oke, sekarang nextnya kita bahas tujuan dari manajemen persediaan. Jadi menurut Heiser dan Lender 2014 ada beberapa poin penting. Yang pertama, kita harus jaga keseimbangan antara duit yang kita tanam di persediaan sama pelayanan ke pelanggan. Kayak maksudnya tuh jangan sampai kita terlalu banyak nyetok barang, tapi juga jangan sampai pelanggan kecewa karena barangnya sering kosong. Nah, terus yang kedua, manajemen persediaan itu tuh penting banget buat strategi biaya rendah. Caranya gimana? Ya dengan manajemen yang efisien, biar gak ada pemborosan dan semua proses berjalan lancar. Nah, yang terakhir, tujuan manajemen persediaan itu tuh buat menjamin kelancaran proses produksi dan distribusi. Jadi barangnya tuh selalu ada saat dibutuhkan, produksi nggak terlambat, terus pengirimannya juga ke pelanggan lancar. Di sini ada jenis-jenis persediaan. Yang pertama ada bahan mentah atau bahan baku merupakan bahan utama dalam proses produksi. Yang kedua, barang setengah jadi, barang yang sedang dalam proses produksi. Yang ketiga, barang jadi, barang yang sudah selesai diproduksi dan siap dipasarkan. Materi selanjutnya juga akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada faktor-faktor manajemen persediaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan secara singkat. Ada 3. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. Yang kedua, lead time, waktu tunggu barang yang dipesan. Yang ketiga, frekuensi penggunaan semakin sering digunakan, maka jumlah persediaan semakin kecil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya Ita Rofiani. Di sini saya akan membahas tentang poin bagaimana cara menghitung biaya dalam manajemen persediaan dengan cara metode FIFO.
metode FIFO bisa digunakan dengan cara barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Contohnya seperti makanan dan juga obat-obatan yang mudah expired. Yang kedua yaitu metode LIFO atau metode last in first out. Ini adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli itu akan pertama kali dijual. Sedangkan yang baru dibeli akan dijualnya lain kali atau belakangan. Yang kedua ada metode average. Metode average ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan mencatat rata-rata yang tertimbang. Caranya dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual itu dengan jumlah unit yang akan dijual sehingga dapatlah biaya rata-rata per unitnya. Yang selanjutnya ada metode EOQ, merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterimanya, termasuk juga tentang berapa kebutuhan bahan tersebut, spesifikasinya, serta berapa harga bahan bakunya untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang selanjutnya ada metode MRP. Metode MRP adalah sebuah metode perencanaan kebutuhan material, metode pengandalian, serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain itu juga metode ini untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan. Metode ini berguna untuk memastikan persediaan yang berjumlah sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwal pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Yang selanjutnya yaitu ada metode GIT. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Kemungkinan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau tidak memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Jadi pada metode ini perusahaan tidak adanya persediaan barang. Nah, selanjutnya itu metode analisis ABC. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlukan berbeda. Misalnya saja ada persediaan kayu, paku, dan cat. Nah, si kayu ini bisa dilabeli dengan grade A karena paku perlu perlakuan khususnya untuk penyimpanan dalam gudang supaya tidak rusak dan juga mudah karat. Lalu, cat juga bisa dikategorikan golongan B karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibandingkan kayu tadi. Untuk paku diberikan kode C karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibandingkan dua persediaan sebelumnya itu persediaan tadi kayu dan juga paku. Nah, selanjutnya itu metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Metode ini punya keunggulan tersendiri, yaitu salah satu keunggulannya mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan. Kenapa sangat mudah dilakukan? Ya tentu karena tidak perlu melewati proses perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi administrasi yang sangat panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal dengan rutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bukhari. Di sini saya akan membahas contoh soal dari materi yang telah teman saya bahas sebelumnya. Di sini soalnya PT Maju Sejahtera membutuhkan 24.000 unit bahan baku per tahun untuk produksinya dengan simbolnya D. Terus biaya penyimpanan setiap kali ordernya adalah 40.000, simbolnya S, dan biaya penyimpanan per unit per tahunnya adalah 1.500 dan simbolnya H. Pertanyaannya, berapa EOQ atau jumlah pemesanan yang ekonomis? Yang kedua, berapa jumlah pesanan per tahun dan berapa total biaya persediaan mencakup pemesanan dan penyimpanannya? Terus di sini kita menghitung EOQ. Rumusnya itu EOQ sama dengan akar 2 dikali
dikali D dikali S dibagi H. Yang simbol-simbol tadi kita pindahkan diketahui supaya nanti kita menghitungnya tuh lebih mudah. Selanjutnya Selanjutnya data-data tadi atau simbol-simbol tadi itu kita masukkan ke dalam rumus. Kita mendapatkan hasil EOQ-nya itu sekitar 1131 unit. Artinya perusahaan itu sebaiknya memesan 1131 unit untuk setiap kali order agar biaya totalnya itu menjadi yang paling hemat. Selanjutnya setelah mengetahui EOQ-nya, kita dapat menghitung berapa kali perusahaan tuh harus melakukan pemesanan dalam 1 tahun menggunakan rumus N sama dengan D dibagi EOQ. D ini simbol ini tuh dapat dari soal yang 24.000 dan EOQ itu hasil perhitungan tadi 1131. Jadi kita masukin semuanya ke dalam rumus dan menghasilkan 21,2. Jadi 21,2 itu bisa dibulatkan menjadi 22. Jadi perusahaan itu perlu melakukan pesanan sebanyak 21 sampai 22 kali dalam 1 tahunnya. Lalu di yang ketiga, total biaya persediaan. Di total biaya persediaan itu terdiri dari biaya pesanan dan biaya penyimpanan dan total biayanya. Total biaya pemesanan itu rumusnya N dikali S. N dikali S. N-nya itu hasil dari jumlah pesanan per tahunnya 21,2 dan S-nya itu dari soalnya yang tadi ya 40.000. Jadi kita tinggal pindahkan saja. Jadi 21,2 dikali 40.000 hasilnya 848. Dan biaya penyimpanannya itu rumusnya EOQ per 2 dikali H. EOQ-nya tadi 1131 dibagi 2 dikali H-nya itu 1500, itu dapat dari soal. Jadi 500 kita hasilkan dulu ya dari EOQ itu yang 1131 dibagi 2 itu hasilnya 565,5. Lalu yang 1500 kita pindahkan ke belakang ditambah, jadi dikali, jadi 5,65,5 dikali 1500 hasilnya 848.250 perak. Dan yang di total biayanya kita hasilkan dari total biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanannya, jadi 848 ditambah 848.250 perak hasilnya 1.696.250 perak. Jadi total biaya persediaannya itu 1.696.250 per tahunnya. Di slide selanjutnya itu ada contoh soal selanjutnya itu PT Maju Jaya memiliki data persediaan barang. Data pembelian pada tanggal 2 Januari mereka tuh membeli 100 unit seharga 10.000. Dan pada tanggal 10 Januari mereka membeli 150 unit seharga 12.000. Dan pada tanggal 20 Januari mereka membeli 200 unit seharga 13.000. Dan penjualannya pada tanggal 25 Januari itu mereka perusahaannya itu menjual 300 unit. Di sini kita disuruh menghitung harga pokok penjualan atau HPP dengan harga FIFO-nya dan persediaan akhirnya. Oke, selanjutnya data pembelian pada tanggal 2 Januari membeli 100 unit dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Pada tanggal 10 Januari 150 unit, mereka membeli 150 unit dikali 12.000 dikalikan harganya ya. Jadi 1.800.000. Dan pada tanggal 20 Januari mereka membeli 200 unit dikalikan harganya itu 13.000. Jadi 2.600.000. Jadi total unit yang tersedianya itu unit-unit yang tadi dibeli itu kita hasilkan. Jadi unitnya itu di hasil dari pembelian pada tanggal 2 Januari sampai tanggal 20 Januari
itu 450 unit. Dan di soal tadi itu penjualan pada tanggal 25 Januari itu 300 unit. Oke, di sini perhitungan HPP atau piponya. Itu tuh harus diambil dari pembelian yang paling awal terlebih dahulu. Pertama kita tuh ngambil 100 unit dari tanggal 2 Januari. 100 unit dikali 10.000 sama dengan 1 juta. Lalu yang di kedua kita ngambil lagi 150 unit dari pembelian pada tanggal 10 Januari. Dan harganya itu 12.000. Jadi 150 kita kalikan dengan harganya. Harga tadi unit pas kita beli pada tanggal 10 Januarinya itu jadi 150 dikali 12.000, harganya 1.800.000. Dan kita tuh kekurangan 50 unit. Jadi kita ambil pada di tanggal 20 Januari dari data pembeliannya itu, jadi 50 dikali harganya itu kan 13.000. Jadi 50 dikali 13.000 hasilnya 650.000. Setelah setelah sudah semua tuh ya di pembelian data-data yang kita ambil sesuai dengan soalnya tuh 300 unit, kita jumlahkan semua semua harganya tuh kita jumlahkan semua. Di 1 juta ditambah 1.800.000 ditambah 650 hasilnya 3.450.000. Oke, di persediaan akhirnya kan dari hasil dari perhitungan pembelian yang tadi tuh yang pada tanggal 20 Januarinya tuh kan kita cuma ngambil 50 unit ya. Jadi tersisa 150 unit dan harga belinya itu kan 13.000. Jadi kita kalikan 150 dikali 13.000 hasilnya 1.950.000. Jadi udah ketemu tuh hasil harga penjualan atau HPP-nya itu kan 3.450 dan persediaan akhirnya itu 150 unit senilai 1.950.000. Kesimpulannya dari materi ini, manajemen persediaan merupakan kondisi di mana dalam menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya itu menentukan keseimbangan antara investasi, persediaan dengan pelayanan pelanggan dan tidak akan pernah tercapai sebuah strategi biaya terendah tanpa manajemen persediaan yang baik. Jenis-jenis manajemen persediaan itu meliputi barang baku atau mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Faktor-faktor manajemen persediaan barang yaitu jumlah dana yang tersedia akan memengaruhi pembelian persediaan, lead time, waktu tunggu barang yang dipesan, frekuensi pengguna, dan semakin sering digunakan maka jumlah persediaannya itu semakin kecil daya tahan persediaannya. Itu persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. Bencana persediaan dipengaruhi dengan bencana, misalkan bencana alam, wabah bencana dan disebabkan oleh manusia seperti kebakaran, dan tingkat penawaran juga. Oke, sepertinya cukup materi dari kelompok kami. Dari materi ini kita dapat memahami itu berapa pentingnya persediaan bagi perusahaan. EOQ itu membantu perusahaan mengatur jumlah pembelian agar biaya operasional tetap efisien. Sementara itu, metode FIFO itu memastikan penilaian persediaan itu dilakukan secara sistematik dan akurat sesuai arus barang. Dengan memahami kedua konsep ini, perusahaan itu dapat mengelola persediaan dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Terakhir, semoga penjelasan materi dari kelompok kami itu lebih mudah dipahami. Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di pembahasan materi berikutnya. Saya sebagai perwakilan kelompok ingin meminta maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.